Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini Ustazah bisa menyapa kembali para santri MI Terpadu Bina Umat yang sangat tercinta. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan kita dan dalam muamalah kita. Baiklah anak-anak, tak lupa Ustazah berdoa semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga di akhir Ramadan nanti. Dan juga semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Ustazah akan membawakan sebuah kisah yang kisah ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Tiga orang laki-laki. Bukhari, hadis ke-3464. Zaman dahulu kala, hiduplah tiga orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang hidup dalam keadaan miskin. Karena keadaan mereka yang penuh kekurangan itu, mereka kerap dihina oleh masyarakat di sekitarnya. Salah seorang di antara mereka ada yang buta, seorang lagi botak, dan seorang lagi berpenyakit kulit sopak atau vitiligo. Sopak atau vitiligo ini adalah penyakit kulit yang menyebabkan kulit seseorang belang-belang. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji keimanan mereka dengan cara mengutus malaikat untuk berjumpa dengan mereka. Malaikat pun mendatangi laki-laki yang berpenyakit sopak. Apakah yang paling kamu inginkan? Orang itu menjawab, aku ingin wajah yang rupawan dan sembuh dari penyakit sopakku ini. Malaikat pun mengusap kulitnya, dan dengan izin Allah, hilanglah penyakit sopak dari kulitnya. Selain itu, malaikat pun memberikan seekor unta yang hamil. Malaikat mendatangi laki-laki berkepala botak. Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Tanya malaikat. Laki-laki botak itu pun menjawab, saya ingin memiliki rambut yang indah. Selain memiliki rambut yang indah, ia pun diberi sapi yang sedang hamil oleh malaikat. Terakhir, malaikat menemui laki-laki yang buta. Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepadanya. Sebagaimana kedua temannya, ia meminta agar Allah mengembalikan penglihatannya. Dikabulkan, dan malaikat juga memberinya seekor kambing yang hamil. Beberapa tahun kemudian, unta, sapi, dan kambing milik mereka berkembang biak. Kini mereka menjadi orang yang kaya, orang yang memiliki harta benda. Laki-laki yang berpenyakit sopak memiliki sebuah lembah yang dipenuhi dengan unta. Lain penuh dengan sapi milik laki-laki yang botak. Begitu pula dengan laki-laki yang buta. Ia memiliki lembah yang dipenuhi dengan kambing. Pada suatu hari, malaikat yang mendatangi mereka beberapa tahun yang lalu datang lagi kepada mereka untuk menguji keimanan mereka kembali. Malaikat itu menemui mereka dengan menyamar seperti ketiga laki-laki itu sebelum mereka menjadi orang kaya. Pertama kali yang ditemui malaikat adalah laki-laki yang pernah mengidap penyakit sopak. Malaikat pun menyamar menjadi seorang laki-laki berpenyakit sopak. Malaikat meminta makanan dari laki-laki itu, tetapi ia diusir. Tak lama kemudian, laki-laki yang mengusir malaikat itu kembali kepada keadaannya semula. Ia kembali menjadi laki-laki berpenyakit sopak dan miskin. Berikutnya, malaikat mendatangi laki-laki yang pernah botak. Laki-laki itu pun mengusir malaikat yang menyamar menjadi pengemis botak. Tak lama kemudian, laki-laki itu kembali kepada keadaannya semula.
ia kembali menjadi laki-laki yang botak dan miskin. Dan terakhir, malaikat menemui laki-laki yang pernah buta. Laki-laki itu melayani malaikat yang menyamar menjadi seorang buta dengan sangat baik. Malaikat pun mendoakan keberkahan harta dan rahmat untuk laki-laki itu. Bagaimana kisahnya? Cukup menarik, bukan? Nah, dari kisah tersebut kita mendapatkan pelajaran. Apa pelajarannya? Harta dan kesehatan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, barang siapa yang memiliki harta yang berlebih dan kesehatan yang selalu ada, tidak boleh bersikap sombong. Jadi, tetaplah rendah hati, tetaplah santun, dan tetaplah berakhlak mulia. Baiklah anak-anak, sekian dulu kisah dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, dan selalu menjadi orang yang santun dan sopan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.